Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Pada kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi keperawatan. Seperti yang kita ketahui, evaluasi keperawatan adalah bagian atau tahapan yang tidak terlepaskan dari proses keperawatan. Yang kalian harus ingat, tidak boleh lupa sebagai seorang perawat, ada proses keperawatan yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Jadi evaluasi keperawatan ini adalah tahap akhir, tapi bukan berarti setelah evaluasi itu selesai, karena seperti kita ketahui, proses keperawatan ini adalah proses yang terjadi terus-menerus selama kita masih merawat pasien tersebut. Jadi evaluasi keperawatan adalah tahapan kelima dari proses keperawatan. Jadi jangan pernah lupa, dari proses keperawatan itu dimulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi keperawatan. Dan yang inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Secara definisi, evaluasi keperawatan itu adalah suatu tahapan untuk menilai, ya. Jadi sama kayak kalau kalian ujian kan, ujian itu kan sifatnya evaluasi gitu loh. Bagaimana apakah mahasiswa benar-benar paham atau tidak dengan materi yang telah diberikan. Nah, kalau evaluasi keperawatan berarti kita menilai dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan dan kriteria hasil, karena sebelumnya kalian sudah membuat ini kan siki dan sili yang tujuan dan kriteria hasil di rencana keperawatan. Nah, di evaluasi ini kita bandingkan ada nggak perubahannya, apakah perubahannya ini menuju atau sudah mencapai tujuan dan kriteria hasilnya. Itulah yang dievaluasi oleh seorang perawat. Kemudian kita itu menetapkan kembali informasi baru yang diberikan kepada klien, dan karena kita menetapkan, kita lihat keadaan pasien, kita akan tahu ini diagnosanya harus diganti, harus dihapus karena sudah harus diganti, atau dihapus bisa karena sudah teratasi, sehingga kita bisa cari diagnosa lain yang lebih prioritas. Contohnya nih, contoh mudahnya misalnya pasien dengan keluhan pasien jantung. Pasien jantung itu kan biasanya diagnosa yang naik, misalnya nyeri, ya, ada nyeri dada gitu loh. Nyeri dada berhubungan dengan penurunan suplai oksigen. Nah, itu kan nanti ada tindakannya, berarti kita harus mengurangi nyerinya dengan pasien bed rest atau apa. Nah, itu kan kita lihat sampai berapa, apakah nyerinya itu bisa tadi nyeri dadanya tingkatnya tinggi, ya, misalnya skala 7 gitu, nyeri dadanya skala 7. Ternyata setelah seminggu nyeri dadanya itu sudah berkurang cuma di tingkat 2 atau 1, atau mungkin sudah hilang. Nah, kalau sudah nyeri dadanya hilang, apakah nyeri dadanya ini masih masih adequate atau masih layak untuk menjadi diagnosa? Nah, itu kita lakukan evaluasi. Jika nyeri dadanya sudah tidak ada, berarti kita ganti diagnosa, kita cari prioritas lain. Misalnya intoleransi aktivitas, pasiennya mudah lelah. Oh, berarti kita karena kemarin ini bed rest full, kita ajarin bertahap untuk mulai beraktivitas dikit-dikit, dari mulai duduk, kemudian dari tempat tidur ke kursi, dari kursi misalnya ke mulai jalan-jalan ringan di kamar. Nah, itu kita lihat di evaluasi. Kemudian dievaluasi juga kita ini akan membantu perawat dalam menentukan target dari suatu hasil yang ingin dicapai berdasarkan keputusan bersama, yaitu dari perawat dan klien. Jadi kita akan lihat apakah benar tujuan dan kriteria hasil kita itu akan sesuai, target kita itu sudah tercapai atau belum. Nah, itu kita lihat di evaluasi gitu. Oke, kemudian juga evaluasi itu sifatnya evaluasi hasil itu kita mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil. Kita lihat nih dari TTV pasiennya gimana. Kalau pasien hipertensi, awalnya tensinya 200 per 110, sudah menurun nggak tensinya? Apakah sekarang ternyata sudah bisa 160 per 90? Nah, itu yang kita kumpulin dari data objektif, data subjektif. Sama dengan ketika kita bikin diagnosa, ada data subjektif, data objektif, ada data penunjang, itu diklasifikasi. Nah, di evaluasi, di hasil ini juga, di evaluasi ini kita juga kumpulin data itu, kita klasifikasikan untuk melakukan evaluasi. Kemudian kita membandingkan
data dengan menghubungkan tindakan keperawatan dengan tujuan atau hasil. Jadi kita bandingin datanya itu, apakah datanya itu benar-benar datanya itu data ini menunjang masalah yang mana gitu loh, ada perbaikan atau tidak. Nah, itu kita lihat di evaluasi. Kemudian kita menarik kesimpulan, kita bikin kesimpulan karena memang nanti di evaluasi itu ada analisa. Gimana kesimpulan kita? Apakah tujuan dan masalah itu tujuannya tercapai, masalah itu teratasi atau belum? Nah, kemudian kita juga akan memutuskan di evaluasi ini apakah kita akan melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan. Nah, ini yang kita harus benar-benar paham bagaimana kondisi pasien ya. Kemudian evaluasi, secara klasifikasi atau jenis, ada 2 jenis utama dari evaluasi. Yang selalu dilakukan setiap hari sama perawat di tiap shift atau lain atau rutin lah, itu dievaluasi proses atau formatif. Jadi ini evaluasi proses, namanya evaluasi formatif. Ini kita lakukan setelah selesai tindakan. Jadi kan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, proses keperawatan itu adalah proses yang terus-menerus. Nah, jadi kalau evaluasi hasil ini ya udah setiap shift atau setelah kita melakukan tindakan kita lakuin gitu loh, evaluasi formatif. Kemudian dia juga orientasinya pada etiologi gitu loh, etiologinya itu. Jadi kira-kira etiologinya gimana? Sudah teratasi atau belum? Atau etiologinya ada perbaikan atau belum? Contohnya misalnya nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisiologis gitu. Nah, itu kan berarti gimana cederanya? Apa cederanya sudah teratasi? Ada kira-kira kemudian jadi masalahnya jadi tujuannya kan misalnya kan kalau nyeri tujuan kita pasti nyeri berkurang atau nyeri hilang. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Nah, kemudian di evaluasi proses ini juga kita melakukan terus-menerus yang saya bilang setiap shift, setiap selesai melakukan tindakan kita akan melakukan evaluasi proses sampai dengan tujuan yang telah ditentukan tercapai. Nah, jenis evaluasi yang kedua lagi adalah evaluasi sumatif, sum ya. Kalian kalau tahu sum kan kalau di Excel itu penjumlahan, berarti memang secara keseluruhan. Evaluasi sumatif itu kita melakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna atau secara menyeluruh. Jadi ini kita akan melihat bagaimana keberhasilan atau ketidakberhasilan, dan dia ini juga sifatnya rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan klien. Nah, jadi ini biasanya dilakukan ketika pasien akan pulang. Jadi misalnya pasien masuk dengan hipertensi gitu kan, kemudian sudah dirawat selama seminggu. Pasien saat ini tekanan darahnya sudah normal, sudah mampu beraktivitas sedang, kemampuan makannya baik, tidak terpasang oksigen. Jadi kita akan buat naratif itu bentuknya seperti cerita. Kita ceritakan dari pasien dari awal masuk, kalau hipertensi kan tensinya 200/120, kemudian terpasang oksigen, pasien mengeluh nyeri dada dan pusing gini-gini. Nah, itu kan kita ceritain itu di awal, kemudian dilakukan perawatan, diberikan tindakan relaksasi, kemudian bed rest, dan pada saat ini pasien sudah hanya mendapatkan terapi obatnya misalnya cuma obat oral gitu, makannya sudah bisa diet biasa tapi rendah garam gini. Nah, itu kita ceritain semua di evaluasi hasil. Jadi kalau hasil itu nama lainnya adalah evaluasi sumatif, ini secara keseluruhan dan ini benar-benar akan menggambarkan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari asuhan keperawatan dari pasien tersebut. Nah, kenapa sih kita harus bikin evaluasi keperawatan? Pertama, kalau pasiennya kayak mau pulang, pastinya itu untuk mengakhiri rencana tindakan. Selesai gitu loh. Oke, pasiennya pulang, mau itu pulang paksa atau pulang karena memang keadaan sudah membaik, kita membuat evaluasi untuk menjadi bagian dari mengakhiri. Kemudian kalau pasiennya belum pulang, ternyata masih dirawat, contoh pasien stroke yang bisa sampai sebulan, 2 bulan dirawat, kita modifikasi gitu loh. Mungkin stroke-nya awal kita fokus pada perfusi cerebral karena ada perdarahan di otak. Nah, tapi sekarang udah perdarahan di otaknya sudah tidak separah sebelumnya gitu. Tingkat kesadarannya sudah meningkat, misalnya dari tadinya somnolen, cenderung ngantuk, sekarang sudah agak bisa diajak ngomong tapi masih kadang nyambung kadang enggak. Nah, kita modifikasi. Misalnya, berarti jangan perfusi cerebral lagi, kita lihat gangguan verbalnya, gangguan komunikasi verbalnya, atau kita mau fokus ke
jangan sampai terjadi luka dekubikus gitu, ulkus dekubikus. Nah, itu kita modifikasi, kita ganti diagnosanya apa yang lebih sesuai dengan keadaan pasien saat itu. Dan kemudian kita juga pastikan kita akan bisa memutuskan kita mau meneruskan nggak. Kalau memang diagnosanya ini masih tepat, ya udah kita terusin. Apakah ini diagnosa ini masih sesuai untuk kita teruskan sebagai tindakan keperawatan ya. Jadi yang paling ini 3 hal utama mengapa kita harus membuat evaluasi keperawatan. Dan yang paling banyak digunakan evaluasi keperawatan bentuknya SWOT, yaitu dengan subjektif, objektif, bisa assessment plan atau analisa, and plan. Oke. Gimana sih bentuk dari evaluasi keperawatan? Oke, ini saya kasih bentuk yang paling panjang ya, walaupun memang paling banyak di rumah sakit kita pakai sampai SWOT aja ya. Tapi memang secara referensi ada juga bentuknya sampai SWOT-peer ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau subjektif, berarti ini data subjektif, ini adalah keluhan. Jadi dari kemarin juga di contoh-contoh kasus kita sudah diskusikan, subjektif berarti apa yang dirasakan oleh pasien. Makanya kayak dibilang kalau nyeri itu bisa jadi data subjektif ketika itu pasien itu mengeluhkan, tapi ketika kita kasih skala ukur, kita bilang, Bapak, saya akan mengukur nyeri Bapak dengan menyatakan 1 tidak ada nyeri dan 10 sangat nyeri. Berapa skala nyeri Bapak? Pasien bilang, skala nyeri saya 9, soalnya saya nyeri banget. Nah, itu berarti menjadikan nyerinya itu di skala objektif karena itu hasil pengukuran. Jadi selalu kalian harus bisa membedakan benar-benar mana yang data subjektif dan data objektif. Subjektif apa yang dikeluhkan, apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh pasien itu adalah data subjektif, sedangkan data objektif itu adalah data berdasarkan hasil pengukuran. Kemudian di analisis, ini adalah interpretasi dari data subjektif dan data objektif. Biasanya di interpretasi ini kita akan reverse ke tujuan dan masalah. Kita akan lihat tujuannya apakah sudah tercapai atau belum tercapai, dan masalahnya juga tercapai atau belum tercapai gitu ya. Jadi saya tidak refer dengan bilang masalah teratasi sebagian. Nah, itu agak susah ya diukurnya. Jadi lebih masalah teratasi atau masalah tidak teratasi. Tujuan juga tujuan tercapai, tujuan belum tercapai. Itu lebih mudah diukurnya karena dalam menentukan analisis atau apapun kita baliknya ke kriteria SMART ya, specific, measurable, accountable, reliable, sama timeable. Jadi harus benar-benar bisa terukur gitu. Karena kalau nggak bisa terukur nanti yang baca laporan kita juga bingung, ini standarnya apa gitu. Kemudian P, planning, berarti ini yang kita akan perencanaan kita tuh mau kayak gimana perencanaan itu. Nah, ini saya bilang, kalau apakah kita mau ngelanjutin? Kalau ngelanjutkan berarti misalnya pasien hipertensi, dia baru 2 hari dirawat, tensinya awalnya 200/120, hari ini sudah turun 170/90. Ada penurunan dikit, kita masih butuh waktu, berarti kita masih lanjutkan bed rest, lanjutkan observasi TTV dan lain-lain, itu masih kita lanjutkan. Kemudian kita bisa juga menghentikan. Kenapa kita hentikan? Karena udah selesai. Kalau kayak pasien hipertensi 220/120, nah, sekarang di tensi ternyata udah 130/90 setelah 5 hari perawatan. Berarti udah selesai. Tidak ada lagi masalah terkait gangguan cardiac output-nya gitu. Nah, itu kita akan melihat gitu loh. Kalau udah kayak gini berarti kita hentikan. Kemudian bisa juga kita modifikasi gitu loh. Atau perlu ditingkatkan kualitasnya. Contoh misalnya kita misalnya lihat pasien pada gangguan nutrisi misalnya dia mual muntah gitu. Oh, ini pasien mual muntah, masuk dengan keluhan mual muntah sudah misalnya di rumah udah sampai 10 kali gitu. Terus masuk ke rumah sakit ternyata hari kedua masih mual muntah, masih sampai 7 kali gitu. Wah, kita harus tahu ini ada yang kita harus rubah dari rencana keperawatan kita. Apakah memang lingkungannya mungkin dia di ruangan yang terlalu banyak pasien lain, kemudian bau
baunya tidak nyaman, oh dia harus dikasih lingkungan yang lebih nyaman atau dikasih pewangi. Kemudian mungkin juga jam makannya diatur yang baik supaya jangan sampai dia kalau mual kan misalnya asam lambungnya sudah terlalu lama atau apa, jam makan yang benar. Kemudian kita tanya apa makanan kesukaan pasien atau apa, atau mungkin perlu pemeriksaan lab lebih lanjut nggak, kita kolaborasi. Jadi kita lihat here and now pasiennya itu untuk kita membuat planning. Apakah planningnya itu bisa melanjutkan, dihentikan, ataupun dimodifikasi. Nah, kemudian kalau I-nya, I adalah implementasi. Implementasi itu adalah tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang teridentifikasi dalam objektif gitu loh. Jadi kita akan melakukan hal-hal apa saja yang dilakukan itu kita akan terus diimplementasi. Evaluasi ini lebih ke respon klien, gimana gitu loh. Contoh misalnya pasien dengan gangguan mobilitas fisik, kita lakukan ROM, kita lihat setelah ROM gimana, kekakuan sendinya agak berkurang atau tidak, pasien merasa terlibat dalam kegiatan ROM-nya atau apa, itu semua kita tulis di evaluasi. Dan yang R, reassessment, itu pengkajian ulang, kan reassessment, pengkajian ulang terhadap perencanaan setelah diketahui hasil evaluasi yang bisa bersifat melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan. Jadi reassessments ini hampir sama dengan planning ya gitu loh. Jadi memang dia tapi dia lebih mengkaji ulang gitu loh. Kita akan memutuskan dia untuk melanjutkan, modifikasi, atau menghentikan. Oke, kita lihat contohnya satu persatu dari SOAP, SOAPI, dan SOAPIER ya. Oke. Ini adalah evaluasi dengan menggunakan SOAP. Misalnya untuk diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan bla 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 ditandai dengan apa. Nah, ini subjektifnya. Contoh subjektif, pasien masih mengeluh nyeri kepala dan bertambah hebat. Pasien mengatakan tidak dapat tidur. Nah, ini kan keluhan nyeri kepala kita taruh di data subjektif. Tapi untuk skalanya kita taruh di data objektif. Skala nyeri 8, pasien dapat memegangi kepala sambil meringis, dan ini tekanan darahnya. Nah, di analisa kita lihat dari tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya belum tercapai karena pasien masih nyerinya tinggi, masalah nyeri akut belum teratasi. Planningnya, nih kita rencana apa aja? Rencana tindakan 1 dihentikan, rencana tindakan 2, 3, 4 dilanjutkan, lakukan modifikasi, relaksasi, dan massage di daerah tekuk dan oksipital. Ini contoh yang pakai SOAP yang memang paling banyak dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Nah, gimana kalau SOAPIE ya? SOAPIE, nah ini tadi subjektifnya sama, objektifnya juga sama, analisanya juga sama, planningnya juga sama. Nah, bedanya di sini ada implementasi. Di implementasi kita tuliskan tindakan yang kita lakukan. Kita melakukan observasi nyeri, membatasi pengunjung supaya pasiennya lebih tenang, lakukan massage, kemudian pasiennya diminta untuk relaksasi dan mengukur skala nyeri. Kemudian SOAPIE gitu ya. Kemudian keluar di sini juga evaluasinya kita keluarga mampu melanjutkan menyebutkan tujuan pembatasan kunjungan, pasien dapat menerapkan teknik relaksasi dengan irama pernafasan lambat, dan ini tekanan darahnya 150/100 dan nadi 88 dan skala nyeri adalah 6. Oke. E-nya evaluations ya. Evaluasinya itu gimana dari kita ketika kita melihat kemampuan gitu loh, hasil dari tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau implementasi ini tindakannya, kalau ini adalah E-nya ini tadi kan yang kita ingat, E adalah respon. Gimana respon dari setelah kita melakukan tindakan. Jadi kan tadi kalau dari observasi nyeri gitu, observasi nyeri ternyata hasil dari evaluasinya skala nyerinya 6. Kemudian kita dari observasi nyeri dan ukur skala nyeri ya, ini hasil evaluasinya. Kemudian kita juga kita minta pasien melakukan relaksasi. Di sini pasien dapat melakukan teknik relaksasi dan irama pernafasan lebih lambat. Nah, ini jadi dari tindakan ini hasilnya di seperti ini di evaluasinya gitu. Jadi di E-nya adalah respon dari tindakan yang kita lakukan di implementasi.
Kemudian gimana kalau kita menggunakan SOAPIER ya, SOAPIER berarti tadi kalau tadi sampai SOAPI ada implementasi dan evaluasi, di sini ada reassessment. Tadi di sini subjektifnya ini kita ganti diagnosa. Diagnosa adalah hipertermi. Hipertermi. Contoh pasiennya subjektifnya pasien mengatakan suhu tubuh tambah panas. Objektifnya tentunya suhunya 39 derajat, nadi 108, reguler, RR 20 kali. Analisanya tujuan belum tercapai, masalah hipertermi belum teratasi. Planning, rencana tindakan 1, 2, 3 dilanjutkan, jelaskan pada keluarga proses penyakit dan perawatannya, lakukan observasi keadaan umum, tingkat kesadaran, suhu, nadi, RR, dan akral setiap 30 menit. Kemudian setelah itu kita implementasi atau yang kita lakukan, kita jelasin ke keluarga tentang proses penyakit dan perawatannya, kita observasi keadaan umum, tingkat kesadaran dan akar, kemudian dan kita kolaborasi pemberian antipiretik yaitu untuk menurunkan panasnya atau paracetamol 500 mg. Evaluasinya, respon kliennya itu keluarganya karena kita sudah jelaskan, keluarga bisa ngejelasin proses perjalanan penyakit dan perawatan. Kemudian dari hasil observasi, kita tulis hasil TTV-nya dari suhunya, nadi, RR, dan tekanan darah. Kemudian reassessment-nya atau dia itu kan kayak planning-nya gitu loh. Apa yang kita mau lakuin lagi dari apa yang sudah kita implementasi dan kita lihat responnya, tujuannya belum tercapai, rencana tindakan ikut protap perawatan intensif. Jadi kalau SOAPIER ini dia tidak selesai hanya sampai di kalau di di planningnya itu planningnya biasanya hampir sama dengan di P ya, tapi kita bisa lebih modifikasi dengan melihat dari evaluasinya. Di tujuannya belum tercapai, rencana tindakan ikut protap perawatan intensif. Oke, saya rasa sekian penjelasan saya terkait evaluasi keperawatan. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di forum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan mulai dibaca-baca semua materi terkait proses keperawatan untuk persiapan UAS-nya, and good luck all.